Kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Thomas Matthew Crooks membuat perpolitikan Amerika Serikat kian memanas. Belum lagi beberapa pihak menyalahkan kubu Joe Biden atas penembakan yang dilakukan pada Sabtu kemarin. Meskipun banyak masyarakat yang menimbang-nimbang siapa yang pantas untuk menjajaki kursi kepresidenan nanti, tentunya penembak itu akan berdampak kepada Pilpres Amerika Serikat 2024. Kita bahas lengkapnya dalam efek domino penembakan Trump. Dan kita lihat jika Trump jadi presiden lagi, ini dampaknya ke RI dan dunia. Iya, kita lihat ya, ternyata luar biasa sekali dampak yang disebabkan pada percobaan pembunuhan Donald Trump saat pemilihan calon presiden Amerika Serikat 2024. Dilansir dalam laman Al Jazeera, ada 4 dampak dari serangan tersebut. Yang pertama, kalau kita lihat mengubah sejarah perpolitikan Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat menurut ahli strategis politik Amerika Serikat, Rina Shah mengatakan, apapun yang terjadi segalanya akan berubah mulai saat ini. Nah, ini akan menjadi catatan sejarah bagi perpolitikan Amerika Serikat. Lalu adanya serangan balas dendam. Kita lihat memang menurut penelitian yang disampaikan oleh Al Jazeera, penembakan yang dialami oleh Donald Trump ada kaitannya dengan serangan simpatisan Trump yang menyerbu gedung DPR Amerika Serikat pada 2021 silam. Kejadian ini dilakukan karena simpatisan Trump menolak Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas kemenangannya. Kejadian ini juga sempat diprediksi akan terbelahnya dua kubu secara ideologis, namun yang terjadi masyarakat Amerika Serikat justru menjadi terpecah belah secara emosional. Selanjutnya kalau kita lihat, kekerasan mampu kembalikan kekuasaan Trump. Ya, terkait dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh simpatisan Trump untuk menggagalkan Biden menjadi presiden Amerika Serikat, ini membuat Universitas Chicago melakukan penelitian dan menemukan 7% responden bahwa kekerasan akan mengembalikan Trump ke kursi kepresidenan. Namun juga ada 10% respon mengatakan kekerasan tidak akan mengembalikan Trump ke kursi kepresidenan. Dan yang terakhir, kalau kita lihat, Biden diketahui terlibat dengan kasus penembakan. Serangan penembakan yang melukai pelipis dan telinga Trump menjadikan Senator J.D. Vance menyalahkan Biden atas serangan tersebut. Jadi Vance mengatakan retorika Biden telah menggambarkan Trump sebagai orang yang fasis dan harus dihentikan dengan cara apapun. Saat ini memang belum terbukti bahwa Joe Biden terlibat dalam usaha pembunuhan Donald Trump. Tapi kendati demikian, ada sejumlah pihak yang ngotot dengan asumsinya bahwa Biden terlibat. Nah, kondisi demikian akan menciptakan suhu panas di antara dua calon presiden Amerika Serikat tersebut. Terlebih Biden dan Trump sementara ini masih bersaing ketat dalam berbagai survei yang digelar. Kita lihat surveinya dari The Economist Sabtu kemarin ya, ini data dari Sabtu kemarin, keduanya hanya terpaut 2%. Kita lihat, Trump memimpin dengan elektabilitas sebesar 46%, sedangkan Biden 44%. Sementara itu hasil survei elektabilitas yang dirilis dari Project 538, ini Trump juga memimpin dengan perolehan 42,3%, sementara Biden 40,3%. Ya. Terakhir kita lihat juga ada elektabilitas yang dirilis oleh New York Times yang mencatat bahwa Biden berada di posisi 45%, sementara Joe Biden 47%. Ini menunjukkan adanya selisih 2% antara Trump dan juga Biden. Trump masih memimpin dan juga kita lihat Biden yang kedua. Menurut The Economist, Trump dan Biden ini sama-sama merupakan sosok sebenarnya yang paling tidak disukai oleh warga Amerika. Ya, siapapun yang menang dalam Pilpres Amerika Serikat tentunya hasil akan berdampak ke hajat hidup jutaan orang dan ini juga pasti berdampak pada orang di luar Amerika begitu. Namun jelas ya pemirsa, akan ada banyak hal yang membuat kebijakan kemungkinan besar berbeda dari kebijakan yang ditempuh Presiden Amerika Serikat saat ini Joe Biden. Kita lihat apa kebijakannya. Ya. Ada beberapa kebijakan yang dipertanyakan. Yang pertama, akankah Trump mendukung Ukraina? Jadi Trump secara terbuka memuji Presiden Rusia Vladimir Putin selama dirinya menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Ia juga berjanji akan mengakhiri perang dalam waktu 24 jam jika terpilih sebagai Presiden. Dia tidak menjelaskan sih bagaimana caranya mengakhiri perang, namun pernyataan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa dirinya akan menekan Ukraina untuk menyerahkan wilayahnya kepada Rusia. Lalu kita lihat, akankah Trump menarik Amerika Serikat keluar dari NATO? Jadi Pakta Pertahanan Atlantik Utara ini adalah aliansi militer yang terdiri dari 32 negara. Termasuk diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan juga Prancis. Nah, aliansi tersebut kerap dikritik oleh Trump. Jadi ketika menjabat presiden, ia kerap mengancam menarik anggotanya atau keanggotaannya Amerika Serikat dari aliansi tersebut jika negara anggota lain gagal memenuhi target yang disepakati, yakni membelanjakan 2% dari PDB untuk pertahanan.
Arnold dari lembaga pemikir pertahanan yang berbasis di London, Royal United Services Institute, ini mengatakan bahwa Trump masih dapat melemahkannya tanpa menarik diri dengan mengurangi jumlah pasukan Amerika Serikat di Eropa atau dengan memberikan persyaratan pada respons Amerika Serikat jika Rusia menginvasi negara anggota NATO. Berikutnya, apakah Trump menjanjikan deportasi? Ya, Trump menjanjikan deportasi begitu ya. Kepemimpinan Trump ditandai dengan kebijakan imigrasi yang agresif dan dia juga berjanji nih untuk melangkah lebih jauh jika kembali ke Gedung Putih. Dia mengatakan pada hari pertama dirinya kembali menjabat, dia akan memulai operasi deportasi domestik terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Wah, itu agak ngeri juga ya. Dan kita lihat berikutnya apa, akankah Trump terus mendukung Israel? Selama masa kepresidennya, Trump adalah pendukung vokal Israel dan pemerintahan sayap kanannya. Ia membatalkan kebijakan resmi Amerika Serikat selama beberapa dekade dengan mengumumkan pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kedua langkah tersebut yang belum dibatalkan oleh Biden dipandang oleh Palestina sebagai sikap memihak dalam isu status Yerusalem. Berikutnya, akankah Trump ini meningkatkan tekanan terhadap China? Jadi saat menjabat, Trump memicu perang dagang yang sengit dengan China. Jika terpilih kembali, dia menyarankan tarif lebih 60% untuk negara tersebut. Serta bagaimana dengan kebijakan lingkungan. Kita lihat ketika menjabat presiden, Trump menarik Amerika Serikat dari perjanjian Paris 2015 tentang perubahan iklim. Biden membatalkan langkah tersebut. Namun dalam situs kampanyenya, Trump mengatakan dia akan menarik Amerika Serikat dari perjanjian tersebut. Dia bersumpah untuk mengebor minyak, menjanjikan energi yang lebih murah. Situs webnya juga mengatakan bahwa Trump akan menghentikan proses hukum yang sembrono yang dilakukan oleh para aktivis lingkungan hidup, mengakhiri subsidi untuk tenaga angin, memotong pajak terhadap produsen minyak, gas, dan batu bara, serta membatalkan peraturan emisi kendaraan yang diberlakukan oleh Biden. Oh ya pemirsa, lantas jika Trump menang, seberapa pengaruhnya ke Indonesia atas kebijakan yang possible diambil oleh Trump? Kita lihat ke slide berikutnya. Kalau kita lihat, dinamika pemilu Amerika Serikat terus menjadi perhatian pelaku pasar karena erat kaitannya dengan sejarah atau arah kebijakan negeri Paman Sam yang akan berdampak ke ekonomi global termasuk di Indonesia. Yang pertama adalah imbas perang dagang Amerika dan juga China. Jadi sejak tahun 2018, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China ini semakin meningkat dan berujung pada pengenaan tarif dari kedua negara. Perang dagang Amerika Serikat dan juga China telah berdampak negatif pada arus perdagangan untuk kedua negara, meskipun dampak lebih besar cenderung dirasakan oleh China. Hingga saat ini aspek yang masih menjadi pertanyaan adalah sampai sejauh mana mitra dagang ketiga seperti Indonesia terkena dampak dari eskalasi perang dagang tersebut. Mengingat China ini menjadi pusat perdagangan di Asia, maka dampak limpahan yang ditularkan melalui jaringan produksi ke negara tetangga mungkin cukup besar dan dapat menyebabkan perlambatan perdagangan serta hilangnya daya saing Indonesia. Nah, hal ini beresiko memperbesar defisit neraca perdagangan Indonesia karena ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan juga China melemah akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi kedua negara. Berikutnya di era Biden, Indonesia ini menghadapi juga situasi tak sedap begitu ya. Ini rencana kebijakan subsidi Amerika Serikat ini atau subsidi energi hijau. Jadi Amerika Serikat dikabarkan tidak akan memberikan subsidi hijau bagi produk yang memiliki kandungan nikel dari Indonesia. Melalui undang-undang baru Inflation Reduction Act atau IRA, Amerika Serikat diketahui bakal memberikan kredit pajak atas pembelian mobil listrik. Undang-undang ini mencakup 370 miliar US dollar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih. Namun demikian, masalahnya insentif ini dikhawatirkan tidak berlaku atas mobil listrik dengan baterai yang mengandung komponen nikel dari Indonesia. Alasannya Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Kita lihat saja pemirsa seperti apa jika Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat. Apakah Indonesia ini berlanjut menjadi negara yang dikecualikan dalam IRA? Berikutnya kalau kita lihat ada kebijakan Bank Indonesia. Trump ini akan seorang bisnis begitu ya. Ada satu pernyataan Trump soal bos The Fed Jerome Powell. Saya akan membiarkan dia melakukan apa yang dia lakukan, terutama jika menurut saya dia melakukan hal yang benar. Komentar-komentar ini menandai perubahan sikap mantan Presiden Amerika Serikat tersebut yang diketahui memiliki hubungan yang tegang dengan pemimpin The Fed. Jadi pada 2019 Donald Trump ini mengkritik Bank Sentral Amerika Serikat dengan pemimpinnya.
Bahkan ketika para pembuat kebijakan menurunkan suku bunga sebanyak 3 kali pada tahun itu, yang akhirnya mencapai kisaran target 1,5% hingga 1,75%. Saat itu Trump menilai Amerika Serikat berada pada posisi ekonomi yang tidak menguntungkan dibandingkan negara-negara lain yang memiliki suku bunga lebih rendah. Pada bulan Februari 2024, Trump ini mengatakan kepada Fox Business bahwa dia tidak akan menunjuk kembali Powell untuk memimpin The Fed. Dan tentu, dengan semakin terbuka peluangnya untuk menjadi Presiden Amerika Serikat tahun ini, hal ini berdampak pula terhadap Indonesia, khususnya perihal kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Sepanjang 4 tahun kepemimpinan Trump, ini selisih antara suku bunga The Fed juga dengan BI rate cukup jauh gapnya, yakni antara 262 basis point hingga 437 basis point. Sedangkan rata-rata selisih suku bunga tersebut yakni di angka 355 basis point atau 3,55%. Nah, selisih yang lebar ini cukup sulit untuk terulang kembali dalam beberapa bulan mendatang, mengingat saat ini saja selisih delta antara keduanya yakni hanya 75 basis point atau 0,75%. Kendati demikian, korelasi antara The Fed dan Bank Indonesia ini dapat dikatakan cukup positif ya, yang berarti jika The Fed menaikkan suku bunga, maka BI pun juga akan mengikutinya. Sementara jika The Fed menurunkan suku bunga, maka BI juga akan memangkas suku bunganya. Namun, yang perlu dicermati adalah jika kebijakan fiskal Amerika Serikat sangat longgar, maka inflasi akan sulit diturunkan. Dengan begitu, probabilitas The Fed turunkan suku bunga ini sangat kecil sekali begitu ya. Dan jika begini akan terjadi capital outflow untuk emerging market seperti Indonesia.